Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk pertemuan kali ini, kita akan masuk ke tema 7, materi tentang gaya. Kita akan membahas bersama macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari dan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak bersama. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan kepada suatu benda dan menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Alat mengukur gaya disebut dinamometer. Untuk melakukan suatu gaya diperlukan tenaga. Gaya tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Semakin besar gaya yang dilakukan, semakin besar pula tenaga yang dibutuhkan. Gaya dapat diketahui sumbernya. Newton, orang yang menemukan gaya, ia bernama Isaac Newton. Mari kita lihat seorang tenaga. Kita lihat gambar ini, ibu ini sedang melakukan gaya yang bersumber pada otot tangannya untuk menggendong sang anak. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot makhluk hidup, baik manusia atau hewan. Ini tadi dari otot manusia. Pengaruh gaya otot terhadap benda, yaitu benda dapat berpindah tempat atau berubah bentuk. Ini contoh gaya otot yang dihasilkan oleh otot hewan. Gerobak ini akan berpindah tempat apabila ditarik oleh si hewan. Ini contoh untuk berubah bentuk. Sebuah plastisin yang kita tekan dengan tangan kita, dengan otot tangan kita, maka dia akan bisa berubah bentuk sesuai dengan yang kita harapkan. Kedua, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh listrik. Gaya listrik dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris listrik itu hanya berlangsung sementara. Kedua, listrik dinamis. Listrik dinamis terjadi di aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, berarti pada saat itu terjadi aliran listrik. Ini kita lihat listrik digunakan pada lampu.
Listrik digunakan juga pada alat pendingin atau kulkas. Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Saat listrik mengalir melewati bohlam lampu akan menyala. Energi listrik ini berubah menjadi energi cahaya. Saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas sehingga energi listrik berubah menjadi energi panas. Pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin listrik pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Ketiga, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh dorongan dan tarikan dari sebuah magnet. Sebuah magnet mempunyai ujung yang berlawanan. Ujung magnet disebut kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan disebut kutub utara dengan U dan kutub selatan dengan S. Jika kedua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Apa manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kita simak berikut ini. Penggunaan kompas untuk penunjuk arah. Pengatur pintu lemari es, atau biasa kamu juga bisa di tempat pensil atau deskrip. Ujung gunting digunakan untuk mengambil jarum. Kami bisa mencobanya dengan ujung gunting di rumah masing-masing. Dinamo sepeda untuk menghasilkan listrik yang disalurkan ke lampu sepeda bagian depan. Pembuatan elektromagnet dan untuk mencari benda-benda kecil seperti ini. Ini adalah kompas. Oke. Jenis magnet ada magnet U, magnet batang. Ini bentuk kompas yang menggunakan energi magnet. Keempat, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi atau jatuh ke bawah. Contoh kita lihat seorang yang naik terjun payung atau para layang. Seorang astronot di angkasa dan benda yang jatuh mengenai orang yang sedang duduk di bawahnya. Kelima, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh suatu benda ke benda lain yang dipengaruhi oleh permukaan benda. Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar, semakin mudah untuk dipegang. Ini macam-macam gaya, contohnya gaya otot, gaya pegas, gaya gesek. Ini tadi gaya gravitasi.
kayak magnet. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.